Sahabat yang dicintai Allah, salah satu modal terbesar yang dimiliki oleh kaum muslimin yang ada di sini adalah doa. Ad-doa silahul mu'min. Bahwa doa itu merupakan salah satu bahagian daripada senjata orang beriman. Sisipkan dalam setiap waktu terbaik kita untuk berdoa, doa untuk sahabat-sahabat kita di Palestina, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemerdekaan kepada mereka. Dan mudah-mudahan dengan kekuatan doa dari kita dan dari mereka yang saat ini tertindas, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pertolongannya kepada Palestina, dan inilah poros syurga. Therefore, I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. While previous presidents have made this a major campaign promise, they failed to deliver. Today, I am delivering. I've judged this course of action to be in the best interests of the United States of America and the pursuit of peace between Israel and the Palestinians. Israeli security forces fired back to their homeland. The Americans now, by Trump, are supporting the Israeli terror. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, saat ini rakyat Palestina sedang meradang dan terluka. Pernyataan sepihak Presiden Donald Trump yang menetapkan kota Yerusalem sebagai ibu kota Israel membuat konflik kedua negara, Palestina dan Israel, terjadi lagi. Demonstrasi pecah hampir di seluruh pelosok tanah Palestina. Di tepi barat, bentrokan tidak terhindarkan. Hal serupa juga terjadi di Ramallah, pusat pemerintahan Palestina. Asap hitam tebal terlihat membumbung di kota itu. Di Bethlehem, kota kelahiran Nabi Isa alaihissalam, tentara Israel membubarkan massa dengan meriam air dan gas air mata. Sementara di Gaza, rakyat Palestina yang terluka merapatkan barisan. Korban anak-anak dan rakyat sipil tidak terhindarkan. Rakyat Palestina yang marah membakar poster Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Mereka menolak pemindahan ibu kota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Yerusalem atau Al-Quds dalam bahasa Arab adalah kota suci tiga agama, Islam, Nasrani, dan Yahudi. Kota ini menjadi kontroversi dan penuh pergolakan untuk sebuah ambisi menguasai Al-Haram Asy-Syarif ini. Di kawasan Al-Haram Asy-Syarif berdiri Masjidil Aqsa dan Kubah Sakrah atau Dome of the Rock. Di dalam kubah berwarna emas tersebut terdapat sebuah batu besar yang dipercaya menyimpan rahasia ilahi dan mempengaruhi perkembangan agama samawi. Bagi umat Islam, Yerusalem adalah urat nadi karena ada Masjidil Aqsa seluas 14,4 hektar yang merupakan tempat tersuci ketiga setelah Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Sedangkan batu besar di dalam Kubah Sakrah diyakini sebagai tempat berpijaknya Nabi Muhammad saat melaksanakan Isra Mi'raj menuju langit ketujuh hingga Sidratul Muntaha. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkahi sekelilingnya untuk kami perlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami. Bahwasanya dia itu maha mendengar dan maha melihat. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 1. Selain itu, sejarah mencatat Masjidil Aqsa juga pernah menjadi kiblat bagi umat muslim di seluruh dunia sebelum perintah Allah turun dan mengubah arah kiblat ke Masjidil Haram di Mekah, Arab Saudi. Sungguh kami sering melihat mukamu Muhammad menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram
dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat, dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 144. Tidak hanya Rasulullah SAW yang memiliki jejak di wilayah Yerusalem dan Masjidil Aqsa. Para nabi utusan Allah, mulai dari Nabi Adam, juga pernah singgah ke tempat ini. Menurut kepercayaan agama Nasrani, Jacob atau Nabi Yakub pernah tidur di batu besar yang kini berada dalam Dome of the Rock dan bermimpi melihat tangga menuju langit. Agama Yahudi pun meyakini bahwa di batu itulah tempat Abraham atau Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya Ishak. Lalu luh-luh Nabi Musa atau kitab Taurat asli yang dulu pernah hilang dipercaya juga berada tepat di bawah Dome of the Rock. Tidak heran kaum Yahudi meyakini bahwa Yerusalem adalah tanah yang dijanjikan Tuhan untuk mereka melalui Nabi Musa. Mereka bersikeras memiliki hak penuh atas tanah yang mulia ini. Sementara bangsa Arab Palestina meyakini bahwa mereka telah menjadi penduduk asli tanah Yerusalem justru sebelum Bani Israel atau orang Yahudi datang ke tanah itu. Inilah yang membuat pergolakan antara bangsa Arab Palestina dengan bangsa Yahudi Israel terus berkecamuk hingga hari ini. Selain Masjidil Aqsa, berdiri kokoh gereja Makam Kudus yang menjadi tujuan ziarah orang Nasrani seluruh dunia. Tempat suci ini menyimpan kisah kematian Yesus, penyaliban, hingga kebangkitannya. Sementara di sisi barat, tembok ratapan menjadi sentral dan sakralnya puncak spiritualitas keyakinan Yahudi dan persatuan bangsanya. Tempat berdoa umat Yahudi ini dibangun Herodes pada zaman Nabi Sulaiman. Konflik kedua negara mulai memanas sejak akhir 1948. Pasca Perang Dunia II, PBB mengeluarkan resolusi yang menyatakan bahwa tempat suci bangunan keagamaan dan situs bersejarah di Palestina harus dilindungi dan terbuka untuk umum, mengingat nilai sejarah dan keberadaannya. Namun Israel mengingkari resolusi itu. Akhir 1948 tercatat 85% wilayah Yerusalem dikuasai oleh Israel. Pemerintah Yordania hanya mengontrol 11% wilayah dari tepi barat, meliputi kompleks tua Baitul Maqdis serta pemukiman di sekitarnya. Tepatnya September 1996, lagi-lagi Israel berulah. Mereka membuat terowongan di dekat tanah Al-Aqsa. Kolong Al-Aqsa digempur dan tanah di bawahnya digali dengan berbagai dalih. Hingga akhirnya pada tahun 2000 terjadi konflik besar-besaran antara anak-anak muda Palestina dengan pasukan keamanan Israel. Sebanyak 3.300 jiwa anak muda Palestina wafat dalam peristiwa yang dikenal sebagai Al-Aqsa Intifada. Seusai peristiwa ini, pemerintah Israel langsung melarang warga Palestina yang berusia 18 hingga 49 tahun memasuki Al-Aqsa dengan mengerahkan pasukan bersenjata lengkap. Dan hanya orang tua renta di atas 50 tahun yang boleh masuk ke kawasan Masjidil Aqsa ini. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Al-Quran, Surah Al-Maidah, ayat 82. Sahabat yang dicintai Allah, alhamdulillah saat ini kurang lebih sekitar 1,5 jam ya menjelang adzan subuh di komplek Masjidil Aqsa. Dan alhamdulillah beberapa sahabat sudah datang ke sini untuk bisa melaksanakan aktivitas ibadah di Masjidil Aqsa. Akan tetapi ini
pintu gerbang Masjidil Aqsa di jam segini belum dibuka karena biasanya dibuka 1 jam sebelum adzan subuh dikumandangkan, dan ini merupakan salah satu modal untuk kemerdekaan Palestina. Kalau seandainya ini banyak sekali yang hadir dan sahabat-sahabat kita di sini ini mampu untuk menjaga ketaatannya, salah satunya dengan sholat berjamaah di Masjidil Aqsa ini, walaupun memang mungkin yang di bawah 40 tahun kadang ada tekanan, kadang diperiksa, kadang dipersulit, tapi mudah-mudahan ini akan menjadi salah satu kebaikan salah satu kebaikan untuk Palestina. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang dia kerjakan. Salah satunya ini, satu langkah kebaikan, satu langkah ketaatan kita kerjakan, maka satu langkah kita menuju kemenangan. Dan ini juga pelajaran buat kita sahabat yang dicintai Allah. Mari kita hiasi hari-hari kita ini dengan sama-sama beramal soleh, karena setiap langkah kita melaksanakan berbagai macam aktivitas yang mengundang ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan limpahkan kemenangan, keberkahan dan kebaikan. Bayangkan ini 1 jam sebelum masjid dibuka, sahabat-sahabat di sini begitu susahnya untuk bisa masuk ke masjid, diperiksa Yahudi, ditekan dan lain sebagainya. 1 jam belum dibuka, tapi alhamdulillah sudah mulai berdatangan. Insya Allah kalau salat subuhnya saja umat Islam begitu bersemangat, maka insya Allah kemenangan dunia dan akhirat akan Allah berikan kepada kita. Kemuliaan bagi kita sebagai umat Islam akan Allah kembali tegakkan, dan mudah-mudahan kita mampu menjadi pemimpin dunia yang memberikan rahmat bagi seluruh umat, dan inilah Masyur. Penjajahan Zionis Israel tidak hanya dilakukan di Masjidil Aqsa. Hebron, salah satu kota suci di Palestina, kini nasibnya sangat memprihatinkan. Terletak di tepi barat sekitar 30 km dari selatan Yerusalem, kota dengan gelar Al-Halil ini merupakan kota para nabi. Di bukit desa Mamluk terletak makam nabi-nabi dari ketiga agama Samawi, Nabi Ibrahim beserta istri pertamanya Siti Sarah, anaknya Nabi Ishak dengan istrinya Ribka, serta Nabi Yakub beserta sang istri Leah. Di atas bukit inilah terdapat Masjid Ibrahim. Sebagaimana Masjid Al-Aqsa, Masjid Ibrahim juga merupakan situs yang diperebutkan Israel dan Palestina. Umat Muslim masih beribadah di dalamnya. Namun pada hari-hari tertentu, Yahudi menutup masjid karena digunakan untuk ibadah di sinagog mereka. فوق ال 200 سنة كده. 200 سنة. أما في الاتحاد هذا في 500 و 800. في هذا البنى 300 250. Masya Allah. Sahabat yang dicintai Allah, di pagi hari berbicara dengan sahabat-sahabat kita yang ada di Hebron, nampak sesuatu yang harusnya disampaikan kepada kaum muslimin di seluruh dunia, ya, termasuk salah satunya adalah di Indonesia, ya. Saat ini saya berada di salah satu tempat tertua yang ada di kota Hebron, ya, disebut dengan sebutan Al-Khalil karena di sini ada makam Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi tempat ini sekarang sudah praktis tidak bisa berfungsi lagi karena sebahagian besar dari lokasinya sudah digunakan untuk orang-orang Yahudi, ya. Sahabat yang dicintai Allah, di tengah kesulitan dan keterpurukan serta ujian yang Allah berikan kepada sahabat-sahabat kita yang ada di Hebron ini, nampak dari wajah mereka pun wajah yang tidak ada putus asanya. Bagaimana wajah yang tidak putus asa? Kalau kita lihat, subhanallah, muka mereka tetap semangat. Dan saya pernah bertemu dengan sahabat-sahabat yang ada di sini, ternyata yang membuat mereka tetap ada harapan itu adalah karena mereka yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dekat dengan mereka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa bersama dengan mereka melalui doa-doa mereka. Jadi kalau kita berbicara tentang modal, ya, kita berbicara tentang modal, maka salah satu modal terbesar yang dimiliki oleh kaum muslimin yang ada di sini adalah doa. Doa silahul mu'min, bahwa doa itu merupakan salah satu bahagian daripada senjata orang beriman. Maka dari itu, sahabat yang dicintai Allah, kita perlu menjadikan ini sebagai bekal utama
dalam kondisi apapun, apalagi teman-teman kita yang ada di sini ini begitu tertindas dan terzalimi ya. Salah satu doa yang tidak akan mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salah satunya da'watul madlum, orang yang terzalimi. Laisa bainahu wa bainallah hijab. Tidak ada di antara dia dan Allah Subhanahu wa taala hijab atau pemisah. Dan ini lokasi masjid yang di sebelah tadi kita ketika masuk juga sudah digunakan oleh orang-orang Yahudi ya untuk sinagog bagi mereka, karena ini merupakan bahagian daripada hari raya mereka. Kita dengar bagaimana mereka bernyanyi di lokasi tersebut. Sekali lagi sahabat yang dicintai Allah, modal utama ini harus memang betul-betul tertanam dalam jiwa kita dan jiwa sahabat-sahabat kita yang ada di Hebron. Sisipkan dalam setiap waktu terbaik kita untuk berdoa, doa untuk sahabat-sahabat kita di Palestina, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemerdekaan kepada mereka. Dan mudah-mudahan dengan kekuatan doa dari kita dan dari mereka yang saat ini tertindas, Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongannya kepada Palestina sehingga Palestina bisa kembali merdeka. Dan inilah poros syurga. Sahabat yang dicintai Allah, itulah suara indah dari seorang hafiz Quran asal Palestina. Lagu bernafaskan patriotik tentang jihad fisabilillah tidak hanya sekedar keluar dari mulutnya. Hati dan jiwanya senantiasa bergejolak saat melantunkannya. Tumbuh di wilayah konflik Palestina-Israel, para remaja bahkan hingga anak-anak muslim di Palestina telah ikut mempersiapkan menjadi prajurit Allah untuk mempertahankan wilayah kota tua Yerusalem, khususnya Masjidil Aqsa, termasuk keluarga Ahmad ini yang tinggal di sebuah rumah susun berjarak 30 menit dari Baitul Maqdis. الحقيقة إنه إحنا كمسلمين والعقيدة الإسلامية تبعتنا السنة النبوية وقدوتنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لازم يكون القلب تبعنا قوي وإحنا ليست كاليهود جبناء بالعكس نحن القوة في يدنا طول ما الله سبحانه وتعالى موجود معنا احنا اقوى شعب في العالم وهو الشعب المسلم. وانا اقول لاخواننا في اندونيسيا وماليزيا وجميع الدول الاسلامية في شد الرحال الى المسجد الاقصى، لان المسجد الاقصى يشتاق لجميع المسلمين ما شاء الله، ولا يوجد اي خوف لأي مسلم كان في زيارة المسجد الأقصى. طبعا المسجد الأقصى ثاني قبلة للمسلمين. وللرسول عليه الصلاة والسلام أوصانا في المسجد الأقصى وزيارة المسجد الأقصى والاعتكاف والرباط في المسجد الأقصى المبارك. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini hanya gambaran saja. Saya Indonesia, Mr. Ahmad Palestina. Mudah-mudahan ini yang bisa mewujudkan kemerdekaan Masjidil Aqsa. Ukhuwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Fa aslihu baina akhwaikum. Bahwa seorang yang beriman, yang hatinya ada iman, itu ada ukhuwah. Dan insya Allah kepedulian kita itu yang mampu menjadikan Masjidil Aqsa itu merdeka. Tahririn Masjidil Aqsa. Ukhuwah, saya peduli. Peduli dengan Ahmad, Ahmad peduli dengan saya. Apa yang dibutuhkan olehnya, saya coba sampaikan. Apa yang dibutuhkan oleh saya, dia sampaikan. Maka insya Allah ini yang mampu membuat kekuatan umat itu bangkit. Mari kita sama-sama untuk kecilkanlah masalah-masalah yang mengganggu ukhuwah. Ini kadang-kadang ada masalah kecil aja, seolah-olah itu besar dan akhirnya membuat jurang di antara kaum muslimin. Kalau begini caranya, gimana kita bisa maju dan besar? Dan mudah-mudahan ukhuwah yang ada di antara kaum muslimin itu mampu menguatkan mereka, mampu membesarkan mereka, sehingga izzatul Islam wal muslimin, kemuliaan bagi seorang muslim itu akan Allah kembalikan dan kita mampu untuk memerdekakan Palestina. Dan inilah poros surga. Tafadhal ya. Tafadhal Ahmad, Masya Allah. Ukhuwah,
merupakan satu dari 3 unsur kekuatan yang menjadi karakteristik masyarakat Islam di zaman Rasulullah. Pertama, kekuatan iman dan akidah. Kedua, kekuatan ukhuwah dan ikatan hati. Dan ketiga, kekuatan kepemimpinan dan senjata. Dengan 3 kekuatan ini, Rasulullah SAW membangun masyarakat terbaik dan ideal, memperluas Islam dan mengangkat tinggi bendera tauhid. Ukhuwah tidak bisa dibeli dengan apapun. Sikap ini hanya bisa muncul dari ikatan hati dan keimanan. Rasulullah SAW bersabda, mukmin satu sama lainnya bagikan bangunan yang sebagiannya mengokohkan bagian lainnya. Hadis riwayat Bukhari. Kini umat muslim Palestina terluka akibat kebrutalan Zionis Yahudi. Inilah saat umat muslim seluruh dunia untuk merapatkan barisan. Disinilah para mujahid bermunculan untuk membela ketidakadilan yang menimpa para muslim lainnya. Seperti sabda Rasulullah yang diriwayatkan Al-Tabrani, akan senantiasa ada sekelompok umatku yang berada di atas kebenaran, mengalahkan musuh-musuhnya, dan orang-orang yang memusuhi mereka tidak akan mampu menimpakan bahaya terhadap mereka kecuali sedikit musibah semata. Mudah-mudahan Tuhanmu akan melimpahkan rahmat-Nya kepadamu, dan sekiranya kamu kembali kepada kedurhakaan, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang-orang yang tidak beriman. Al-Quran, Surah Al-Isra, ayat 4 hingga 8. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sejatinya kaum muslim adalah umat yang besar, kuat dan mulia. Namun Rasulullah SAW mengingatkan dalam sabdanya, bahkan kalian pada waktu itu banyak jumlahnya, akan tetapi kalian seperti buih banjir, dan Allah menghilangkan kewibawaan kalian dari hati musuh kalian, serta melemparkan ke dalam hati kalian kelemahan. Apakah penyebab kelemahan tersebut? Rasulullah menegaskan, cinta dunia dan benci kematian. Hadis riwayat Abu Daud. Masjidil Aqsa di Yerusalem merupakan wakaf umat Islam yang harus dipertahankan sampai kapanpun. Kepedulian sekecil apapun melalui harta, jiwa maupun doa dari seluruh umat Islam, insya Allah akan mampu meringankan perjuangan umat muslim di Palestina. Doa orang beriman kepada saudaranya tanpa sepengetahuan mereka adalah makbul. Insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.